Sejarah tragis Nexian dari raja ponsel lokal kehilang ditelan waktu. Lu masih ingat nggak? Di era sebelum Android benar-benar ngegas dan iPhone jadi barang wajib buat anak nongkrong hits, ada satu merek HP lokal yang kayaknya muncul di mana-mana. Yep, itu Nexian. Buat sebagian orang, Nexian ini udah kayak pahlawan ponsel rakyat, murah, gampang dicari, dan fiturnya lumayan lengkap buat zamannya. Langsung ingat Nexian kan? Tapi nasibnya tragis. Dari yang awalnya dielu-elukan, Nexian akhirnya hilang kayak ditelan bumi. Generasi sekarang mungkin malah nggak pernah dengar namanya. Makanya sekarang kita bakal flashback bareng. Gue ajak lu buat ngulik sejarah Nexian dari momen jadi raja ponsel lokal sampai kejatuhannya yang pahit. Awal mula, Nexian muncul di tengah dominasi Nokia. Kita balik ke sekitar tahun 2008 sampai 2009. Saat itu Nokia masih jadi dewa. Semua orang pengen punya Nokia. Mulai dari seri murah kayak Nokia 100-an sampai seri N dan E yang mewah. Tapi di sela dominasi itu muncullah Nexian. Secara teknis, Nexian ini bukan murni produk buatan Indonesia. Mereka jalan lewat kerjasama dengan pabrikan Tiongkok. Jadi kualitasnya ya standar kelas menengah bawah. Tapi disinilah letak kejeniusan mereka. Nexian ngasih alternatif, harga murah, fitur lengkap, dan desain nyentrik. Lu pasti ingat HP Nexian QWERTY yang mirip-mirip BlackBerry. Nah, waktu itu BlackBerry lagi booming sebagai simbol gaya hidup kelas menengah. Masalahnya, harganya bikin kantong tipis. Nexian datang kayak penyelamat. Rasa BlackBerry, harga rakyat. Era kejayaan, raja ponsel lokal. Puncak kejayaan Nexian ada di sekitar tahun 2009 sampai 2010. Saat itu, produk-produk kayak Nexian Pen X900 dan Nexian NXT 900 benar-benar jadi favorit. Pelajar, mahasiswa, sampai pekerja kantoran banyak yang pakai Nexian buat SMS-an, chatting, atau sekedar gaya-gayaan. Strategi paling gila dari Nexian adalah bundling. Mereka kerjasama dengan operator besar kayak Telkomsel, Indosat, sampai XL. Jadi kalau beli HP Nexian, lu nggak cuma dapat gadget, tapi juga bonus ribuan SMS, kuota internet murah, bahkan paket nelpon gratis. Itu sih marketing yang cerdas banget buat masanya. Hasilnya apa? Nexian sukses meraup lebih dari 10% pangsa pasar HP di Indonesia. Gokil kan? Brand lokal bisa nyalip Samsung, LG, bahkan Sony Ericsson. Saat itu, banyak analis bilang Nexian adalah brand lokal paling sukses sepanjang sejarah ponsel Indonesia. Rahasia sukses Nexian. Kalau dirangkum, ada 3 kunci utama yang bikin Nexian ngegas kenceng. Pertama, harga. Murah meriah, tapi desainnya tetap gaya. Orang bisa punya HP rasa BlackBerry tanpa harus nabung berbulan-bulan. Kedua, bundling. Kerjasama dengan operator bikin produk mereka kelihatan lebih worth it. Bayangin, beli HP langsung dapat bonus SMS segunung. Ketiga, marketing agresif. Dari billboard, iklan TV, sampai pakai artis buat promosi. Lu pasti pernah lihat iklan Nexian nongol di gam prime time. Kombinasi maut ini bikin Nexian jadi fenomena. Hampir semua anak sekolah atau mahasiswa pernah punya Nexian, minimal sebagai HP kedua. Awal kejatuhan, smartphone mulai menggila. Tapi semua kejayaan itu nggak bertahan lama. Masuk ke tahun 2011, dunia ponsel global berubah drastis. Android datang dan langsung bikin heboh. Samsung lewat seri Galaxy, HTC, sampai Huawei mulai main dengan harga yang semakin bersahabat. Nexian yang masih fokus ke feature phone, HP QWERTY dan SMS-an jadi gagap. Mereka coba masuk Android, tapi sayangnya telat banget. Produk Android mereka kebanyakan kelas low-end dengan spesifikasi ala kagarnya. Hasilnya ya jelas kalah telak. Apalagi di saat itu BlackBerry juga masih punya pasar loyal di Indonesia. Jadi posisi Nexian kayak kejebak di tengah. Diapit BlackBerry yang premium dan Android yang fleksibel plus terus berkembang. Kesalahan fatal Nexian. Kalau dibedah lebih detail, ada beberapa blunder besar yang bikin Nexian tumbang cepet. 1. Telat masuk Android. Waktu tren Android mulai naik, mereka masih pede dengan HP QWERTY. Akhirnya begitu nyemplung ke Android, pasar udah keburu dipenuhi pemain besar. 2. Produk Android yang payah. Nexian Android terkenal lemot, RAM kecil, memori sempit, dan gampang rusak. Sementara merek lain kayak Samsung atau Oppo udah kasih spek lebih oke dengan harga mirip-mirip. Ketiga, branding lemah.
Nexian dikenal karena murah, bukan karena kualitas. Jadi begitu ada brand lain dengan kualitas lebih oke di harga hampir sama, konsumen langsung kabur. 4. Ketergantungan bundling. Awalnya strategi bundling bikin hype, tapi lama-lama operator juga kerjasama dengan merek lain, keunggulan Nexian pun hilang. Titik putih, dari bintang ke bayangan. Sekitar tahun 2012 sampai 2013, pamor Nexian udah makin meredup. Outlet yang dulunya ramai dengan stok Nexian mulai sepi. Orang-orang lebih milih Android brand lain. Meskipun mereka sempat coba bangkit dengan rilis beberapa smartphone Android baru, semua itu nggak cukup. Produk yang mereka keluarin kalah di hampir semua aspek. Performa, kamera, baterai, bahkan layanan after sales. Akhirnya sekitar tahun 2014, Nexian resmi hilang dari peredaran. Dari bintang lokal, berubah jadi nama yang bahkan jarang disebut lagi. Ironinya Nexian. Ironis banget kalau dipikir. Dulu Nexian sempat jadi simbol kebanggaan lokal, tapi sekarang namanya lebih sering dijadiin bahan nostalgia ketimbang cerita sukses. Generasi baru mungkin gak pernah denger Nexian sama sekali. Pelajaran penting, dunia teknologi itu kejam. Lu bisa naik cepat, tapi kalau telat adaptasi, lu bisa jatuh lebih cepat lagi. Warisan Nexian di dunia gadget Indonesia. Walaupun ceritanya pahit, Nexian ninggalin beberapa warisan yang gak bisa dilupain. Bukti kalau brand lokal bisa bersaing. Nexian nunjukin kalau produsen Indonesia bisa nyalip brand global, bahkan kalau cuma sebentar. Inspirasi buat pemain lain, merek lokal kayak Advan dan Mito dapat jalan dari jejak Nexian. Pengingat tentang inovasi, jangan pernah terlena di zona nyaman. Begitu dunia berubah, lu juga harus berubah. Kesimpulan, sebuah drama tragis. Kisah Nexian ini bisa dibilang drama lengkap. Dari awal muncul sekitar tahun 2008, puncak kejayaan di 2009 sampai 2010, mulai goyah di 2012, lalu akhirnya hilang di 2014. Semua itu terjadi kurang dari 10 tahun. Cepet banget kan? Dari raja lokal berubah jadi kenangan. Buat kita yang doyan gadget, kisah Nexian ini kayak alarm. Teknologi nggak pernah nungguin siapapun. Siapa yang bisa adaptasi dengan cepat, dia yang bertahan. Siapa yang telat, siap-siap jadi sejarah. Dan Nexian, sayangnya, jadi contoh nyata yang pahit. Jadi, itu dia sejarah tragis Nexian, dari raja ponsel lokal sampai akhirnya hilang di telan waktu.